warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional pula, yaitu dengan melindungi seluruh warga negaranya. Salah satu bentuk dari hak konstitusional tersebut adalah dengan memastikan data pribadi dari seluruh warga negara Indonesia tidak bocor dan tersebar. Keberadaan data pribadi merupakan data privasi yang harus dilindungi oleh undang-undang pula. Setelah menunggu sejak tahun 2019, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut dengan sebutan UU PDP disetujui untuk diundangkan. Seperti dimuat dalam pertimbangannya, UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Seperti yang kita ketahui, UU Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu undang-undang yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR RI pada tahun 2022 kemarin. Dan tentunya UU PDP ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dapat melindungi segenap warga negara Indonesia dalam perlindungan data pribadi itu sendiri. Sebenarnya, sebelum UU PDP ini lahir, terdapat beberapa undang-undang lain yang menyinggung tentang perlindungan data pribadi. Salah satunya ada pada UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan data pribadi juga disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28G ayat 1. Dari hal ini terlihat jelas bahwa sebenarnya perlindungan data pribadi merupakan salah satu prioritas pemerintah yang harus diawasi dan dilindungi sepenuhnya. Meski Undang-Undang PDP telah resmi disahkan, persoalan mengenai kebocoran data pribadi tidak serta-merta dapat tuntas begitu saja. Masyarakat perlu turut berpartisipasi aktif untuk melaporkan setiap bentuk tindakan pencurian data yang dilakukan. Salah satu kasus pencurian data yang marak terjadi beberapa waktu terakhir adalah kebocoran data KTP yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendaftarkan diri dalam pemilu 2024 nanti. Satu dari banyakkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dianggap layak menjadi peserta pemilu ialah jumlah keanggotaan partai mencapai syarat minimum pendaftaran. Untuk memenuhi hal tersebut, partai politik diduga mengambil langkah curang dengan menyalahgunakan data KTP bocor. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya netizen yang mengeluhkan di media sosial bahwa nama mereka tiba-tiba terdaftar dalam keanggotaan partai politik. Untuk itu, KPU atau Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat untuk melapor jika merasa NIK atau nomor induk kependudukan mereka dicatut partai politik dalam pendaftaran pemilu 2024 tanpa persetujuan mereka. Di pemilu 2024 nanti, Siraj ikut jadi pemilih nggak? Iya kayaknya sih. Ya rencananya ikut sih. Gue sih pengen sih ikut. Berencana. Ikut sih pemilu tahun ini harus ikut. Sebelumnya kakak pernah nggak dimintain data pribadi atau kartu KTP kakak atau NIK kakak dari partai politik? Enggak sih ya, nggak pernah. Belum pernah. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Belum pernah. Sejauh ini sih belum ya. Belum ada. Ya. Boleh nggak saya cek NIK kakak di satu website namanya info pemilu? Ya boleh, silakan. Boleh deh. Boleh. Oke, kita cek ya. Boleh sih. Nah, ini data kakak bukan? Iya. Iya benar. Nah, menurut kakak nih adanya NIK yang terdaftar di info pemilu padahal kita nggak pernah mendaftarkan diri merupakan pencurian data pribadi nggak sih? Iya sih, itu kan NIK aku kan? Iya, pencurian data sih. Kakak berkenan nggak datanya ada di sini? Enggak sih, enggak berkenan sama sekali sih. Kalau itu masuknya ke pencurian nggak sih? Soalnya kan itu NIK kan privasi kita, itu juga bisa disalahgunakan. Jadi kita kayak ada stigma tersendiri ke pemerintahan, kayak nggak bisa menjaga privasi kita aja gitu. Sebelumnya sih nggak pernah daftar ya. Soalnya bokap nyokap juga nggak pernah ngasih tauin kalau misal perlu daftar. Jadi kayak kaget aja sih kalau udah terdaftar ternyata. Sebenarnya sih gue agak shock dan menurut gue ini adalah salah dari lembaganya sih. Kenapa ada kebocoran data? Karena ini salah satu privasi kan bagi gue sebagai rakyat. Dan jangan sampai muncul stigma dari masyarakat bahwa muncul stigma ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu. Karena pada pemilu tahun 2019 pernah terjadi yang mana NIK yang bocor, yaitu ada beberapa yang memiliki NIK itu udah meninggal cuman masih terdaftar. Nah, ini mungkin kekurangan sih dari lembaga penyelenggara itu. Berarti masih perlu dievaluasi lagi ya terkait dengan data pemilu 2024 nanti ya. Iya, maksudnya di sini gue merasa kalau data pribadi gue bocor sih. Secara gue nggak pernah kasih consent gue gitu loh untuk terhadap NIK gue gitu loh.
Berkenan nggak kakak data kakak ada di sini? Enggak, karena Enika itu kan mencirikan gue tuh siapa gitu loh. Kayak mungkin banyak orang namanya Natasha, tapi Natasha dengan Enika seperti itu kan cuma gue doang gitu seorang. Menurut gue kayaknya sebenarnya tuh nggak efektif sih untuk kita sebelumnya belum pernah daftar, terus ternyata udah kedaftar. Harusnya tuh lebih ke kepilah-pilah lagi gitu supaya datanya tuh nggak jatuhnya kayak kejual atau kebongkar ke Disalahgunakan publik gitu ya. Jadi disalahgunakan gitu. Takutnya kan juga pas lagi pemilu nanti malah suaranya udah diambil sama orang lain, nggak bisa dapet jatahnya. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah kami lakukan, masih terdapat banyaknya data yang digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan masyarakat. Data-data tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pertanyaan kepada pemerintah, apakah data kita aman di tangan pemerintah? Pemerintah dalam hal ini menjadi aktor utama dalam melindungi data pribadi masyarakat. Perlindungan data pribadi tidak hanya berhubungan dengan verifikasi partai, namun data pribadi juga menjadi penting bagi partai pada saat ini dikarenakan strategi kampanye yang berubah dan berfokus kepada sosial media yang membutuhkan data pribadi untuk mencapai target kampanye yang benar. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melindungi data pribadi mereka? Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan data pribadi juga diperlukan, mengingat banyak pihak lain seperti partai politik yang semakin banyak bisa mengakses atau mengambil data pribadi mereka melalui situs apapun dan lembaga pemerintah. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih bijak dalam memberikan data pribadi mereka dan memastikan bahwa mereka bukan anggota partai manapun tanpa sepengetahuan mereka. Oleh karena itu, lindungi data pribadi kalian.